Paradigma usang mengelola talenta. Pada titik ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa pula kita harus mempelajari paradigma yang sudah usang? Sejumlah paradigma keliru telah menyumbang perlakuan manusia yang salah dalam organisasi. Akibatnya telah dirasakan bertahun-tahun. Saatnya lah mengubah paradigma tersebut di sini dan hari ini. Paradigma usang yang pertama, orang yang butuh perusahaan. Paradigma lama telah menempatkan kedudukan perusahaan lebih tinggi dari kedudukan karyawannya. Tapi gaya manajemen seperti ini bukanlah tren manajemen yang dapat membuat perusahaan melesat ke masa depan. Pada masa lalu, para pemilik usaha bisa bersikap jumawa atau memposisikan dirinya lebih penting daripada pekerja, karena pekerja yang membutuhkan perusahaan. Saat ini, semakin banyak perusahaan justru menyadari pentingnya kesetaraan dan melakukan segala cara yang menunjukkan bahwa justru mereka yang membutuhkan pegawai. Perusahaan ini terus memperbaiki manajemen pengembangan pegawai untuk bisa melestarikan pertumbuhan kinerja yang tinggi. Paradigma usang yang kedua, keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Siapa saja yang memiliki mesin terbaik, modal terbanyak, atau akses ke sumber daya yang paling dekat akan menuai keunggulan dalam bersaing. Saat ini, kita melihat bahwa mesin begitu mudah untuk diduplikasi, modal begitu mudah untuk dicari, dan keuntungan geografis begitu mudah hilang dengan mobilitas mesin dan barang yang semakin tinggi. Paradigma ini bergeser dan digantikan dengan paradigma bahwa manusialah yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Paradigma usang yang ketiga, dampak manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Di masa lalu, perusahaan tidak selalu menganggap bahwa waktu manusia sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang menyadari bahwa manusia memberi dampak yang baik kepada kinerja perusahaan pun menganggap dampaknya ada, tetapi sedikit. Sekarang kita menyadari bahwa kinerja perusahaan jauh lebih banyak ditentukan oleh faktor manusia. Bahkan sedikit saja orang dengan bertalenta baik dalam perusahaan telah dapat mengubah keseluruhan kinerja organisasi. Paradigma usang keempat, pekerjaan langka, banyak orang yang dapat mengisinya. Ada paradigma di masa lalu saat orang berpikir bahwa pekerjaan itu langka dan tersedia banyak orang yang dapat mengisinya. Sekarang kita tahu bahwa untuk posisi strategis dengan kompetensi unik yang mencerminkan kompetensi inti, kita sangat sulit menemukan orang yang dapat mengisi posisi tersebut dengan cepat karena langka. Saat ini, orang ingin bekerja untuk organisasi yang sesuai dengan diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Paradigma usang yang kelima, pekerjaan memberikan rasa aman. Ada anggapan bahwa pegawai pada umumnya bersikap loyal karena pekerjaan itu memberikan rasa aman. Kenyataannya, dewasa ini orang-orang yang berkualitas tinggi tidak lagi bersikap loyal kepada satu perusahaan. Masa satu hidup satu pekerjaan telah usai dan berganti dengan skenario 2-3 karir selama kehidupannya sebelum mereka memasuki usia pensiun di sebuah organisasi. Semakin langka talenta tersedia di pasaran tenaga kerja, semakin serius perusahaan perlu memikirkan program untuk merekrut dan mempertahankan karyawan. Pengusaha yang memilih tidak melakukan perbaikan strategi dan kebijakan SDM-nya akan mengalami masalah serius. Para karyawan profesional di berbagai perusahaan terus-menerus mengalami perkembangan aspirasi dan preferensi. Komitmen SDM terampil lebih pada komitmen jangka pendek, bukan komitmen seumur hidup. Paradigma usang keenam, karyawan bersifat menerima. Paradigma lama mengatakan bahwa karyawan cenderung menerima paket standar kompensasi dan perlakuan yang diberikan kepadanya. Pada masa lalu ini mungkin benar, ketika tidak banyak lowongan kerja yang tersedia dan mau tidak mau orang bersikap menerima. Paradigma baru adalah perusahaan mengakui dan bersikap akomodatif pada kenyataan bahwa saat ini karyawan berkualitas menuntut pemuasan lebih. Pada era ekonomi yang digerakkan oleh pengetahuan dewasa ini, perusahaan menyadari perlunya terus-menerus berinvestasi pada manusia. Tren pergeseran demografi tenaga kerja dan mobilitas organisasi talenta membuat organisasi harus memikirkan kembali pendekatan terbaik untuk mengelola paket kompensasi pada karyawan berkualitas terbaik di organisasi. Paradigma usang ketujuh, pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Dalam lingkungan bisnis saat ini, perubahan berlangsung begitu cepat dan memberikan penekanan yang besar pada struktur organisasi yang lebih mampu menopang kecepatan respon dan pengambilan keputusan. Pergerakan karir karyawan menjadi tidak lagi vertikal, tapi bisa jadi horizontal, spiral, lateral, atau bahkan tanpa pergerakan. Karyawan mengalami pergerakan karir fleksibel, zigzag, masuk dan keluar dengan leluasa dari satu bidang ke bidang lainnya.
kita harus berhasil menarik talenta-talenta terbaik masuk dalam organisasi kita, membawa talenta internal muncul di dalam organisasi. Demikianlah 7 paradigma usang yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam mengimplementasikan manajemen talenta.